Untuk hari ini kami dapat beribadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya semangat ya untuk mengikuti ibadah. Karena hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan dengan penuh sukacita. Ya, tadi kita sudah sama-sama saksikan promo dari Sekolah Tunas Harapan. Nah, bagi mama papa yang sedang mencari sekolah untuk anak-anaknya, langsung dapat menghubungi Sekolah Tunas Harapan. Dan bagi jemaat GSJ Bethlehem, ada diskon sampai akhir bulan Oktober. Wah, jangan sampai lewat ya mama papa ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yuk kita semua mau berdiri ya, jadi lebih semangat nyanyinya adik-adik ya. Yuk kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
Iya, dialah hanya nama Tuhan saja ya. Kita puji adik-adik karena Tuhan Yesus menciptakan matahari yang indah untuk kehidupan kita. Kita mau bersyukur atas penciptaan Tuhan. Kita mau penuhkan dengan nyanyian. Kita mau sembah Tuhan kita karena Dia Raja sekarang. Kita mau nyanyi hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Oke, adik-adik lebih semangat nyanyinya. Ya, kita nyanyi lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja. Iya, Dialah Raja segala raja. Kita diberikan sukacita oleh Tuhan. Kita dipenuhi oleh nyanyian buat Tuhan ya. Nah, adik-adik, kita harus menggunakan seluruh tubuh kita untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, kita mau diingatkan di lagu hati-hati gunakan ya. Jadi kita mau mengingatkan diri kita agar kita selalu berhati-hati menggunakan seluruh tubuh kita. Kita menyanyi sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tubuhmu. Iya, jadi ingat ya, kalau kita mau menggunakan tubuh kita harus ingat tubuh kita diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita juga harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jadi kalau kita berbuat salah, kita tidak boleh menyalahkan orang lain karena kita sendiri yang melakukannya ya. Jadi adik-adik harus ingat seluruh tubuh kita harus digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, agar kita menerima firman Tuhan dengan baik. Kita mau satukan hati kita mengangkat pujian firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
mau dengar firman Tuhan. Berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Gimana kabar adik-adik? Sudah 1 minggu gak ketemu ya. Hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang seringkali kita nggak sengaja kita lakukan. Ya, apakah itu? Yaitu tentang penciptaan. Bahwa Allah menciptakan kita adalah sempurna adanya. Allah menciptakan manusia pada hari ke-6 karena dia tahu bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena apa? Kita dikasih akal budi, kita punya roh Allah dalam diri kita. Itu yang membuat kita serupa dan segambar dengan Allah. Ya, kita akan belajar hari ini tentang firman Tuhan, yaitu tidak menyalahkan orang lain. Pernah nggak dalam kehidupan adik-adik, mungkin Cici juga secara nggak langsung pernah melakukan bahwa daripada saya yang disalahin, saya cari cara nih biar saya jangan sampai dimarahin mama. Gimana ya caranya? Yuk kita belajar. Ternyata hal tidak menyalahkan orang lain ini kenapa dibahas saat ini? Ternyata Tuhan ada maksud. Di Kejadian 3 ayat 1 sampai 19 itu tentang penciptaan manusia. Tuhan menciptakan alam semesta yang tadinya nggak ada apa-apa ini selama hari pertama, kedua sampai hari ke-6, hari ke-7 Allah beristirahat dengan menikmati, dengan memperhatikan ciptaan-ciptaannya. Dia begitu amazing, itu luar biasa. Pada waktu penciptaan awal, Tuhan ciptakan hari ke-6 yaitu manusia yang laki-laki yang disebut adalah Adam dengan sempurna adanya, sehingga dia diberikan satu wewenang, satu tanggung jawab untuk menguasai, di mana manusia ditempatkan saat itu pertama adalah di Taman Firdaus atau Taman Eden. Tuhan menciptakan manusia untuk semua yang sudah Tuhan sediakan. Ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan yang begitu indah yang kita bisa lihat, pohon-pohon yang begitu indah, sehingga manusia bisa hidup nyaman di tengah-tengah Taman Eden. Tuhan tidak pernah lupa akan kebutuhan manusia. Tuhan sediakan makanan, Tuhan sediakan buah-buahan yang enak untuk dikonsumsi. Dan Tuhan juga mau bahwa manusia itu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan sudah kasih tanggung jawab untuk manusia lakukan, untuk manusia itu Adam kerjakan. Tapi Tuhan lihat manusia atau Adam saat itu tidak bisa seorang diri saja, sehingga Tuhan bilang, aku akan menciptakan penolong yang lain, yaitu Hawa. Makanya tugas Hawa saat itu Tuhan pada waktu menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam, yaitu menjadi penolong buat Adam. Sehingga pada suatu kali waktu manusia dengan nyaman ada jalan-jalan di Taman Firdaus yaitu Taman Eden, dia lihat buah segala macam. Buahnya apa aja, mungkin ada buah apel, ada buah duren, ada buah semangka, ada buah apa lagi yang adik-adik suka, adik-adik sebutkan. Saat itu ada di Taman Eden. Waktu dia sudah nyaman, hidup nyaman. Tapi secara manusia kadang-kadang Tuhan kasih kehendak bebas buat manusia melakukan apa yang dia mau. Tapi seharusnya pada waktu Tuhan penciptaan, dia sering berkomunikasi dengan Allah. Sehingga karena manusia tidak ada dosa dalam dirinya, sehingga dia bisa bercakap-cakap dengan Allah dengan santai, dengan faith, mungkin dengan bisa dengar suara Allah saat itu. Sehingga satu kali waktu Adam dan Hawa jalan-jalan di tengah Taman Eden, dia lihat satu pohon yang cukup menarik. Tapi mungkin saat itu nggak terlalu tapi karena ada satu suara, yaitu ada satu binatang ciptaan Tuhan yaitu ular, dia mulai bisik-bisik, dia mulai, kayaknya Allah berfirman sama kamu ya, semua pohon yang ada buahnya di taman ini nggak boleh dimakan ya. Si Hawa langsung, kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan, mungkin kita bilang, iya ya, jangan-jangan benar ya, nggak boleh dimakan buahnya sebenarnya. Tapi karena Hawa sering bergaul dengan Allah, dia mulai tahu, enggak, salah. Sebenarnya semua pohon buah di tengah Taman Eden ini boleh kami makan, kecuali ada satu pohon di tengah-tengah taman ini, yaitu pohon pengetahuan akan baik dan jahat, yang nggak boleh kami makan. Diraba aja nggak boleh, karena kalau waktu kami melakukan hal itu kami akan mati. Tapi si ular mulai menggoda, dan manusia itu ternyata mulai buka celah sedikit. Lihat dong, pohonnya menarik loh, enak. Itu salah. Kalau kamu makan buah yang di tengah-tengah pohon yang ini nih, yang Tuhan bilang gak boleh, sebenarnya nanti mata kamu terbuka, kamu akan seperti Allah. Si Hawa mulai,
aduh benar gak ya? Kayaknya enak benar tuh. Dia mulai raba, padahal dia udah ngomong dari awal, jangan diraba. Padahal Tuhan gak bilang jangan diraba, hanya Tuhan bilang jangan kamu makan buah ini. Waktu dia mulai raba, dia mulai gak sengaja dia, karena dia buka celah buat dosa. Waktu dia pegang buah itu, dia mulai diambil, dia mulai cobain. Gila, enak banget. Tapi dia ingat, teman saya, pasangan saya, si Adam nggak belum nyobain. Dia kasih, dan cobain ini nih, buahnya enak banget. Kayaknya lebih enak dibanding buah yang lain. Waktu Adam cobain makan buah itu, dia mulai ngerasa, aduh, lalu saya kok nggak pakai apa-apa ya? Waduh, si Hawa juga, oh iya kita nggak pakai apa-apa. Dia belum menyadari pada waktu itu dia merasakan telanjang, karena dia tahu saat dia berbuat dosa, hal yang seharusnya nggak dia lihat, dia bisa lihat. Kenapa? Tuhan sebenarnya kasih kehendak bebas buat manusia, boleh berbuat dosa, terserah. Tapi waktu kita dekat dengan Allah, harusnya kita tutup dosa itu, no untuk dosa. Tapi karena waktu manusia saat itu dia mengatakan yes untuk dosa, dia cobain, dia makan, dan dia pengen sama seperti Allah, dia tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, dia mulai ketakutan, mulai sembunyi, dia menutupi badannya karena dia tahu dia telanjang. Nah, dia waktu Allah cari dia, Tuhan tahu. Allah tahu nggak Adam dan Hawa saat itu berbuat dosa, melakukan kesalahan? Allah tahu, dan Allah sedih pasti dia. Aduh, padahal dia udah dikasih buah yang luar biasa banyaknya, enak-enak. Kenapa dia masih mengambil buah yang nggak boleh dia konsum? Tuhan sedih banget, Allah sedih banget. Waktu dia berjalan, dia mulai cari, Adam, kamu di mana? Allah sebenarnya tahu nggak Adam di mana? Tahu banget. Dia nggak usah panggil pun dia tahu. Ada dekat pohon ini nih lagi sembunyi, masih Hawa nih, habis buat dosa. Tapi Allah dengan begitu berbesar hati dia cari Adam. Dia bilang, Adam kamu di mana? Pasti kamu, kenapa kamu? Kok nyumput waktu dicari sama Tuhan? Kok sembunyi? Nah, Adam mulai, iya saya nih malu, saya nggak nyaman ketemu Allah karena saya telanjang, nggak enak ketemu Tuhan. Nah, Allah mulai tanya lagi, kok kenapa kamu berkata seperti itu? Kamu tidak berani ketemu Allah. Iya nih, pasti kamu melakukan dosa. Dia mulai berdalih. Padahal kalau waktu dia berbuat dosa, dia mengaku, ya Tuhan, karena saya salah, minta ampun ya Tuhan akan ampuni. Tapi karena dia mulai, saat itu juga dia mulai cari kambing hitam. Dia cari supaya saya nggak disalahin Allah. Saya bilang, nih si Hawa, manusia yang Tuhan tempatkan di sebelah saya, dia nih yang kasih buah itu kepada saya. Jadi saya makan. Sebenarnya Adam bisa nolak gak? Bisa banget. Dia punya kehendak bebas. Kan Hawa bukannya maksa dijejelin ke mulutnya. Enggak. Dia kasih lidah makan. Dan ternyata perempuan Hawa ini langsung ada satu, mungkin saat itu ada satu perpecahan antara Adam dan Hawa. Karena dosa bikin perpecahan. Hawa juga langsung, wah si Adam nyalain gue. Enggak. Dia bilang, ini nih si ular Tuhan Allah, dia bujuk-bujuk saya. Kata Tuhan. Dia tanya lagi ular, kamu bujuk Hawa untuk makan buah ini? Dan Hawa bilang iya. Saat itu juga ternyata waktu mereka berbuat dosa, waktu mereka berbuat kesalahan, Tuhan gak mau sebenarnya siapapun mengelak dari kesalahan mereka. Semua kesalahan yang pernah dilakukan siapapun juga, kita harus berani untuk bertanggungjawab. Kita harus berani untuk minta ampun sama Tuhan. Dan saat itu juga mereka menerima satu konsekuensi saat mereka berbuat dosa, saat mereka berbuat satu kesalahan. Ular mengalami satu kesusahan, Hawa mengalami kesusahan, Adam juga mengalami kesusahan yang harus konsekuensi yang mereka terima. Kenapa kok Tuhan seperti itu? Tuhan bilang apa? Setiap dosa yang mereka lakukan ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Tuhan ada jalan keluar. Waktu manusia berbuat dosa, waktu manusia minta ampun akan dosa-dosa yang mereka lakukan, Tuhan tetap punya cara untuk manusia tetap bisa datang sama Tuhan. Balik lagi, kenapa manusia bisa terlena atau tergoda untuk berbuat dosa? Karena dosa itu kadang-kadang dikemas dengan satu hal yang menarik, sehingga kita kadang-kadang tertarik untuk mencoba dosa itu. Pada saat kita melakukan dosa, otomatis hubungan kita terpisah dengan Allah. Ya, dan juga kadang-kadang yang tadi seperti ular,
dosa itu memakai ayat firman Tuhan yang kadang diputar balik atau ditambah-tambahin atau dilebih-lebihkan. Sehingga kita yang nggak pernah baca firman Tuhan, kita kadang-kadang, bener nggak ya ayat ini? Seperti ini nggak ya? Kalau kita nggak pernah terkonteks sama Tuhan, kalau kita nggak pernah berdoa, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah WPDA, kita akan mudah terpengaruh dengan ayat-ayat yang sebenarnya salah. Tidak seperti itu yang Tuhan katakan. Oke, jadi kita diambil kesimpulan setiap kesalahan, setiap dosa yang kita lakukan adalah tanggung jawab kita. Meskipun kita mungkin digoda, meskipun kita, aduh Tuhan saya melakukan kesalahan ini karena nggak bisa apa-apa lagi, saya harus tetap melakukan dosa ini. Tapi Tuhan bilang apa? Setiap dosa hukumnya adalah maut. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan mau mati buat kita, buat dosa-dosa kita, sampai Tuhan mati di kayu salib, sehingga manusia yang berbuat dosa, sehingga manusia yang berbuat kesalahan, semua dosa Tuhan yang tanggung. Sehingga ada ayat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu adalah ayat hafalan hari ini. Oke adik-adik, ingat, kita pernah mungkin berbuat salah, kita mungkin pernah berbuat dosa. Tapi jangan pernah katakan bahwa karena saya hanya manusia, saya nggak punya kekuatan. Tapi di dalam Tuhan, di dalam setiap anak-anak Tuhan, kita harus selalu bergantung sama Tuhan. Waktu kita hidup dipendong sama Tuhan, bergantung penuh sama Tuhan, dosa-dosa yang menggoda kita, dosa-dosa yang mengganggu pikiran kita, kita bisa katakan di dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak segala dosa. Bisa? Bisa. Karena Tuhan Yesus yang memampukan kita. Kita cara manusia nggak mampu. Tapi ingat, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam diri kita yang memampukan berkata no untuk dosa. Ya, jadi jangan pernah berkata menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang pernah kita lakukan. Ayat hafalan kita hari ini 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik ingat terus menjadi rema buat kita saat ini, bahwa saat kita berbuat dosa, ingat Tuhan terlalu mengasihi kita. Ya, oke, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan. Ingat bahwa saat kita pakai masker, kita menjaga kesehatan buat diri kita juga buat orang lain. Oke, kita akan tutup dengan doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini, karena kami tahu bahwa saat kami menyerahkan hidup kami, saat kami ada waktu buat Tuhan secara pribadi, hidup kami akan dipimpin setiap saat dengan Tuhan, sehingga dosa yang mengganggu kami bisa kami tolak di dalam nama Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang cintakan Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang boleh dibanggakan oleh siapapun juga, karena ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan berkati, semangat terus ikut Tuhan, semangat terus ibadah. Sekarang ada ibadah onsite, ayo adik-adik Cici undang untuk yang bisa onsite ikut ibadah onsite, yang online pun gak apa-apa. Cinta Tuhan, PPDA. Sarangeo, Tuhan memberkati. God bless you. Bye-bye. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa.
Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kid, serta subscribe YouTube channel Live Kid ya teman-teman. Iya, bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kid, yuk segera menghubungi Live Kid. Sekian Kid News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, happy Sunday. Minggu ini Koko mau sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, The Living Word Kids akan tayang pada hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channel Live Kids. Yang kedua, pada tanggal 22 Oktober ini, Live Kids akan meluncurkan album New Live Kids dalam acara Beken 2022. Nantikan terus update info selanjutnya di media sosial Live Kids dan di ibadah minggu-minggu berikutnya. Dan pengumuman ketiga, kabar gembira untuk adik kelas kanak-kanak yang sudah kelas 1 SD. Kalian sudah bisa ikut ibadah secara onsite di gereja. Tapi dengan syarat kalian sudah vaksin sebanyak 2 kali. Dan yang paling penting, kalian harus datang dalam keadaan yang sehat. Oke adik-adik? Dan buat adik-adik yang belum bisa ikut ibadah onsite, jangan sedih karena kalian juga bisa ikut ibadah secara online melalui YouTube channel Live Kids tiap hari Minggu jam 9.30 pagi. Oke adik-adik, segitu aja informasi dari Koko. Tetap semangat ibadah dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!